I'lam, maka ketahuilah olehmu, sesungguhnya kulitnya Al-Mahdi adalah seperti kulit orang Arab. Bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh orang Bani Israel. Pipi kanannya terdapat tahi lalat dan kekhalifahannya diridhoi oleh penduduk bumi, penduduk langit dan burung-burung di angkasa raya. Ketika kemaksiatan tersebar di mana-mana, kejahatan semakin merajalela dan telah mengalahkan kebajikan. Nilai kebenaran dijungkir balikan, yang tersisa hanyalah upaya menyebarkan kemaksiatan. Manusia melupakan hakikat sebenarnya, dirinya sendiri dan kepada Sang Pencipta. Itulah menjadi sebuah pertanda besar kehancuran dunia yang mau kiamat. Namun akan muncul sosok manusia pilihan yang datang menjadi tokoh yang ditunggu-tunggu untuk membenahi kehancuran dunia. Tokoh yang mempersatukan seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh yang datang dengan membawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh yang menghimpun kekuatan dan pasukan untuk melawan Dajjal dan pasukannya. Kemunculan tokoh ini yang dikenal sebagai sebutan Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang pada umatku Al-Mahdi sampai masanya 9 tahun, paling kurang 7 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan Imam Mahdi akan menyatukan seluruh kaum muslimin yang terpecah belah, berkelompok-kelompok dan carut marut. Setelah umat Islam dipersatukan, maka Imam Mahdi mengenalkan hukum Islam, memegang bendera yakni panji-panji hitam atas nama Allah. Imam Mahdi akan mengalahkan penguasa-penguasa zalim dan kafir. Pada zaman Imam Mahdi, peperangan demi peperangan akan terjadi yang bermula dari Jazirah Arab dan terus merata ke seluruh dunia. Allah akan memberi kemenangan kepada Imam Mahdi. Semua pengikut yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sehingga seluruh dunia berada di bawah pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ketika kalian melihatnya Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya walaupun terpaksa merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Mahdi adalah sebenarnya berita gaib dan akan muncul pada saat yang diizinkan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada masa kenabian pada kalian selama yang Allah kehendaki. Allah mengangkat atau menghilangkannya kalau Allah menghendaki. Lalu akan ada masa khilafah di atas manhaj nubuwah selama Allah menghendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya jika Allah menghendaki. Lalu ada masa kerajaan yang sangat kuat selama yang Allah kehendaki. Kemudian mengangkat bila Allah menghendaki. Lalu akan ada masa kerajaan tirani selama yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkat bila Allah menghendaki. Lalu akan ada lagi masa kekhilafahan di atas manhaj nubuwah. Kemudian beliau diam. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila tidak tersisa dari dunia kecuali 1 hari, tentu akan Allah panjangkan hari tersebut, sehingga Allah utus padanya seorang laki-laki dariku atau dari keluargaku, namanya sesuai dengan namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia memenuhi penduduk langit dan bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan keculasan. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masih tetap sekelompok dari kaum umatku berperang di atas kebenaran. Mereka unggul sampai hari kiamat. Lalu turun Isa putra Maryam. Maka pemimpin mereka mengatakan, kemarilah jadi imam kami. Ia menjawab, tidak. Sebagian kalian adalah pemimpin atas sebahagian yang lain, sebagai kemuliaan dari Allah untuk umat ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Setelah Imam Mahdi memimpin dalam waktu yang tidak terlalu lama, negeri-negeri di bawah Imam Mahdi telah menjadi aman.
Sebagian kecil orang kafir pengikut Dajjal kembali beriman dan melaksanakan syariat Islam sebagaimana hukum yang diterapkan dalam pemerintahan di bawah pemimpinan gubernur yang notabene seorang wali atau ulama dan diterapkannya syariat Islam. Umat manusia menjadi aman dan damai. Pada pemerintahan Imam Mahdi, Islam bangkit dan menjadi jaya. Para pemimpin yang ditunjuk Imam Mahdi berusaha keras mengembalikan keamanan dan sejak itu rakyat hidup tenang. Islam semula-mula dihinakan oleh orang-orang kafir, sebab pemeluk Islam hanya sebatas pengakuan. Sedangkan orang-orang beriman dan benar-benar kafah berada dalam taraf sosial marginal atau pinggiran. Bahkan setiap ada kekacauan, orang Islamlah yang dituduh sebagai biang keladinya. Namun setelah kedatangan Imam Mahdi dan pemerintahan menggunakan syariat Islam, maka agama yang dibawa Rasulullah ini kembali bersinar. Sistem perekonomian Islam diterapkan benar-benar di masa Imam Mahdi. Tidak ada lagi riba dan uang berbunga. Bank memberikan pinjaman tanpa meminta bunga. Hasil dari penerapan syariat Islam ini adalah tidak ada lagi kesenjangan sosial. Sedangkan sebelumnya riba dan rentenir tumbuh subur di mana-mana. Karena sistem riba yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terlilit hutang. Keadaan ini membuat kesenjangan sosial yang mencolok. Namun ketika menerapkan perekonomian Islam, tidak ada lagi kesenjangan ekonomi. Sesama manusia saling tolong-menolong. Orang-orang kaya tidak lagi menyimpan harta mereka, sebab mereka sadar betul jika uang disimpan berarti tidak bermanfaat bagi orang lain. Karena itu, orang-orang kaya memanfaatkan hartanya sebagai pinjaman modal tanpa syarat bagi orang-orang yang tidak mampu. Masyarakat yang dapat pinjaman pun sangat jujur dan amanah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, masyarakat miskin menjadi sejahtera. Tidak dijumpai lagi pengemis. Akhirnya semua ingin bersedekah. Mereka ingin membantu saudaranya. Dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Mahdi dikaruniai ketetapan kekuasaan di masa pemerintahannya. Rizki umat ini sangatlah luas. Imam Mahdi berlaku adil. Harta yang diberikan oleh Imam Mahdi merata ke seluruhnya tanpa menghitung jumlahnya sama sekali. Nasab Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara ini banyak diperbincangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Qawal Al-Muqtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntazar, dan juga Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Karena itu Ibnu Katsir menyatakan dia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi keturunan Ali, Al-Fathimi keturunan Fatimah, Al-Hasani keturunan Al-Hasan. Allah memperbaikinya dalam satu malam, yakni memberinya taubat, taufik, memberinya pemahaman serta bimbingan, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Ciri-ciri fisik Imam Mahdi, kulit dan bentuk tubuhnya seperti orang Arab. Ada tahi lalat di pipi kanannya yang sangat jelas, giginya berjarak, dahinya lebar, hidungnya mancung, usianya 40-an, kulitnya kemerah-merahan, wajahnya bagaikan bintang yang bersinar, janggutnya tipis, matanya besar bulat serta bercelak, wajahnya tampan bagaikan bintang bersinar yang bergemerlapan. Riwayat Abu Naim, Abu Daud dan Al-Hakim. Kulit Al-Mahdi adalah seperti kulit orang Arab, bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh orang Bani Israel. Pipi kanannya terdapat tahi lalat dan kekhalifahannya diridhoi oleh penduduk bumi, penduduk langit dan burung-burung di angkasa raya. Sesungguhnya Allah akan melahirkan seorang laki-laki dari keturunanku yang antara sifat utamanya ialah giginya jarak, dahinya lebar. Keadilannya sangat meliputi seluruh alam. Abu Daud, Naim dan At-Tabrani. Hakikat Imam Mahdi. Imam Mahdi dengan Nabi Isa muncul di akhir zaman sebagai tanda-tanda besar hari kiamat. Dapat dipastikan bahwa mereka merupakan dua manusia yang berbeda. Menurut hadis, Imam Mahdi akan muncul lebih dulu dan Nabi Isa. Nabi Isa akan datang pada masa kehidupan Imam Mahdi. Hanya Nabi Isa yang mampu membunuh Dajjal. Dalilnya sebuah hadis yang menyebutkan bahwa nanti Imam Mahdi akan menjadi imam sholat subuh. Dan Nabi Isa akan sholat sebagai makmum.
Orang-orang mukmin ketika itu berjumlah sedikit sekali. Tokoh-tokoh mereka berada di Baitul Maqdis dan Imam Mahdi adalah seorang lelaki yang saleh. Kemudian Dajjal keluar hingga sampai di Baitul Maqdis, lalu mengepung umat Islam yang berada di sana. Ketika Dajjal mengepung umat Islam, Nabi Isa turun yang ketika itu Imam hampir mengerjakan sholat subuh. Ketika Imam Mahdi melihat Nabi Isa, ia segera mengenalinya. Lantas mundur agar Nabi Isa maju menjadi imam. Nabi Isa alaihissalam meletakkan kedua tangannya di bahu imam sambil berkata, "Majulah dan jadilah imam. Sesungguhnya solat ini telah diikomatkan untukmu." Kemudian Nabi Isa solat di belakang Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi mengakhiri solat, Nabi Isa berkata, "Bukakanlah pintunya." Maka pintunya pun dibukakan orang. Ketika ikut Dajjal langsung melihat Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan ia diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi Asbihan. Lengkap dengan pedang masing-masing dan berjubah hijau. Dikarenakan beratnya fitnah Dajjal yang akan terjadi di akhir zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh sejak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Dan tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah, melainkan telah memperingatkan umatnya dari fitnah Ad-Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi terakhir, dan kalian umat terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Wallahu a'lam bishawab." Maka dari itu Rasulullah berwasiat, bacalah doa 4 yang agung ketika di akhir solat ketika tahiyat akhir. Dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Dan senantiasalah berdoa, Allahumma ighfir lana ya ghaffar wakshif annal waba'a wal ghala wal qahta wal bala wasyada'ida wal futun wahfadna min syarri ma yakunu minha wa ma sayakun wa qina syarral zalimina wal hasidina wad dajjalina ya khairal hafidhin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.